Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Bu Emil harap kalian sehat selalu. Hari ini kita akan mempelajari tentang pernapasan pada hewan dan manusia. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu pernapasan pada hewan. Hewan memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda. Ada yang bernapas menggunakan kulit, trakea, insang. Ada pula yang menggunakan paru-paru seperti manusia. Berikut jenis-jenis hewan dan pernapasannya. Cacing tanah. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar kulit cacing. Permukaan kulit cacing selalu lembab dan mengandung banyak kapiler darah. Oksigen. Kalau pada gambar ini O2 berdifusi atau mengalir ke dalam kapiler darah yang terdapat pada permukaan kulit yang lembab. Oksigen lalu diikat oleh hemoglobin yang terkandung dalam darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran yaitu karbon dioksida atau pada gambar itu CO2 juga dikeluarkan dari tubuh melalui permukaan kulit. Pertukaran oksigen lebih mudah terjadi pada permukaan kulit yang lembab. Oleh sebab itu, cacing suka atau hidup di tanah yang lembab. Serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea berupa saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar organ pernapasan pada serangga. Proses bernapasnya diawali dengan udara masuk melalui spirakel, yaitu lubang-lubang yang terdapat pada dinding tubuh serangga. Ini bisa dilihat pada gambar yang diperbesar. Jika otot kontraksi, spirakel terbuka dan trakea mengembang sehingga udara dari luar masuk ke dalam trakea. Dari trakea, udara masuk ke trakeola, kemudian ke seluruh tubuh untuk pembakaran sari makanan. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dikeluarkan melalui spirakel pada saat otot berelaksasi dan trakea mengempis. Spirakel ini dilindungi oleh bulu-bulu halus yang berfungsi menahan debu dan benda asing dari udara. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran titik berwarna merah muda dan selalu lembab. Setiap lembaran-lembaran insang terdiri dari sepasang filamen dan setiap filamen mengandung banyak lapisan tipis atau lamela. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler darah. Di dalam filamen inilah terjadi pertukaran udara. Ketika air melewati filamen, kapiler darah menyerap oksigen yang larut dalam air dan melepaskan karbon dioksida secara difusi. Ikan yang hidup di lumpur memiliki labirin, yaitu lipatan-lipatan pada insang. Labirin berfungsi untuk menyimpan cadangan oksigen. Jenis ikan yang memiliki labirin contohnya ikan lele dan ikan gabus. Katak. Katak adalah hewan amfibi. Pada fase berudu, katak bernapas menggunakan insang. Insang katak berupa insang luar yang berjumlah 3 pasang. Insang ini terletak di sisi kanan, sisi kiri, dan belakang kepala. Setelah dewasa, katak bernapas dengan paru-paru dan kulit. Ketika berada di air, katak bernapas melalui kulit. Oksigen yang masuk melalui kulit akan melewati vena kulit. Kemudian dibawa ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida sisa pembakaran dibawa ke jantung, kemudian dipompa ke kulit dan paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Paru-paru reptil hanya terdiri dari beberapa lipatan yang berfungsi memperbesar permukaan pertukaran udara. Reptil yang hidup di air seperti buaya dan kura-kura dapat menutup lubang hidungnya agar air tidak masuk ke paru-paru. Burung bernapas menggunakan paru-paru.
Udara masuk melalui lubang hidung, lalu menuju tenggorokan dan paru-paru. Kemudian diedarkan ke seluruh tubuh untuk pembakaran. Udara sisa pembakaran dikeluarkan melalui lubang hidung. Burung memiliki pundi-pundi udara untuk menyimpan cadangan udara yang digunakan saat terbang. Saat terbang, burung tidak melakukan pernapasan dengan cara menghirup udara, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di dalam pundi-pundi udara. Kepakan sayap membantu mengalirkan udara ke paru-paru. Saat tidak terbang, pundi-pundi udara akan terisi kembali oleh udara. Mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Ada beberapa mamalia yang hidup di laut. Contohnya, lumba-lumba dan paus. Lumba-lumba dan paus akan menuju permukaan laut untuk mengambil udara sebanyak-banyaknya hingga paru-parunya penuh dengan udara. Hewan ini memiliki lubang hidung di atas kepala. Lubang hidung ini memiliki penutup yang terbuka saat bernapas dan menutup saat menyelam. Selanjutnya yaitu pernapasan pada manusia. Bernapas dilakukan untuk memperoleh oksigen. Oksigen digunakan untuk membakar sari-sari makanan supaya menghasilkan tenaga. Itulah mengapa semua makhluk hidup bernapas. Manusia pun bernapas dengan menghirup oksigen atau O2, mengeluarkan karbon dioksida atau CO2, dan uap air. Berikut organ pernapasan pada manusia. Ada hidung, faring, laring, trakea atau batang tenggorok. Kemudian batang tenggorok ini bercabang menjadi dua yang disebut dengan bronkus. Detailnya bisa dilihat pada gambar yang ada di dalam kotak. Bronkus ini memiliki cabang yang disebut bronchiolus dan bagian gelembung-gelembung yang disebut alveolus. Mari kita bahas satu persatu. Hidung. Hidung adalah tempat masuk dan keluarnya udara pernapasan. Di dalam hidung terdapat rambut hidung dan lendir. Rambut hidung berfungsi menghadang debu yang masuk ke hidung, sedangkan lendir berfungsi menghangatkan suhu udara yang masuk. Faring. Setelah masuk hidung, udara masuk ke faring. Dalam faring terdapat epiglottis yang berfungsi sebagai pembatas antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Laring. Setelah melalui faring, udara masuk ke laring atau pangkal tenggorokan. Pada laring terdapat pita suara. Aliran udara akan menggetarkan pita suara sehingga menghasilkan suara. Trakea. Setelah melewati laring, udara masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat selaput lendir dan rambut getar yang mencegah debu, kuman, dan kotoran yang terbawa masuk ke dalam paru-paru. Bronkus. Bronkus adalah batang tenggorokan bercabang dua yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Setiap bronkus bercabang menjadi bronchiolus. Cabang bronchiolus akan masuk ke dalam gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Paru-paru. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus dan paru-paru bagian kiri terdiri dari 2 lobus. Bagian paru-paru terdiri dari 3, yaitu bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen mengalami difusi ke kapiler darah pada alveolus. Oksigen kemudian diikat hemoglobin dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk pembakaran. Paru-paru dilindungi oleh selaput yang disebut dengan pleura. Jadi, saat bernapas, udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Melalui batang tenggorokan, udara masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen diserap pembuluh darah halus.
sedangkan karbon dioksida masuk ke dalam paru-paru yang selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas. Nah, itu tadi adalah proses pernapasan pada manusia. Selanjutnya yaitu jenis pernapasan pada manusia. Kegiatan pernapasan manusia terdiri dari dua proses, yaitu menghirup udara atau inspirasi dan menghembuskan udara atau ekspirasi. Untuk bernapas, tubuh tidak hanya membutuhkan organ pernapasan saja, tapi juga membutuhkan otot. Berikut jenis pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu pernapasan dada. Pernapasan dada melibatkan kerja otot antar tulang rusuk. Saat menghirup udara, otot antar tulang rusuk memanjang. Tulang rusuk merenggang dan rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil daripada tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara mengalir masuk ke paru-paru. Sementara itu, saat menghembuskan udara, otot antar tulang rusuk memendek, tulang rusuk merapat, dan rongga dada mengecil. Akibatnya, tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar daripada tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara mengalir keluar dari paru-paru. Yang kedua yaitu pernapasan perut. Pernapasan perut melibatkan kerja otot diafragma. Diafragma adalah sekat atau pembatas yang menghubungkan rongga dada dan rongga perut. Diafragma terdiri dari otot-otot yang bergerak naik turun. Pernapasan diafragma biasanya digunakan atau dilakukan saat menyanyi agar pernapasan tidak terganggu. Dan suara saat menyanyi pun tidak terengah-engah. Pada saat pernapasan perut, saat menghirup udara, otot diafragma turun atau berkontraksi, rongga dada mengembang. Akibatnya, tekanan udara di dalam paru-paru lebih kecil daripada tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara mengalir masuk ke paru-paru. Sementara saat menghembuskan udara, otot diafragma melengkung ke atas atau kembali ke posisi semula, rongga dada mengecil. Akibatnya, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar daripada tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara mengalir keluar tubuh. Sekian materi dari Bu Emil dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.